di assignment. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Selamat datang di pertemuan terakhir komputer masyarakat sebelum UTS. Hari ini pertemuan terakhir, pertemuan ke-7. Nah, pertemuan hari ini silahkan diisi kehadiran yang ada di psikologi. Kita akan membahas, ya. Jadi hari ini silahkan diisi dulu kehadiran, kemudian nanti ada penjelasan materi sedikit tentang intellectual property, kemudian dilanjutkan dengan mengisi borang penilaian anggota kelompok, kemudian nanti ada pengumuman UTS terkait UTS
kita minggu depan, insya Allah sudah mulai UTS. Oke, hari ini materinya adalah tentang materi terakhir UTS itu tentang intellectual properties. Nah, jadi ada yang namanya copyright atau juga hak cipta. Nah, ini diartikan adalah hak untuk mengatur, kemudian mengumumkan, memperbanyak, kemudian memperbanyak hasil dari penuangan gagasan, hasil ciptaan, atau informasi tertentu, atau hak untuk memberikan izin untuk mengatur, mengumumkan dan perbanyak, dengan tidak mengurangi pembatasan menurut, nah ini menurut undang, sesuai dengan undang-undang. Jadi tadi hak cipta adalah kita bisa mengatur, mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin untuk melakukan ketiga hal ini pada hasil-hasil dari gagasan kita, penuangan gagasan, kemudian hasil ciptaan, kemudian atau informasi tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, di sini ada gagasan. Nah, gagasan itu bisa dituangkan ke berbagai bentuk. Ada dalam bentuk buku, kemudian artikel, jurnal, paper, apalagi musik. Musik ini ada liriknya, kemudian ada karya seni, atau art, atau kita sebagai orang-orang yang ada di teknologi informasi, kita menghasilkan software, kemudian orang-orang di industri entertainment misalkan menghasilkan film, drama, tadi ya musik, dan lain-lain ya, dan juga video, dan lain-lain. Nah, semua hal ini dia mempunyai yang namanya value, dan value itu tidak hanya terbatas pada hasil luaran, tetapi juga ketika kita menggagas ide kita ini menjadi sebuah produk tadi ya, video, buku, artikel, musik, lirik, seni, software, film, drama, dan lain-lain ini. Nah, kita mengeluarkan yang namanya kreativitas, kemudian ada tenaga di sana yang dikeluarkan, kemudian ada skills, kemudian ada ide yang dikeluarkan, kemudian ada juga research, kemudian apalagi labor, skills, dan lain-lainnya. Kemarin ada nggak ya yang suka nonton ya, karena saya hobinya nonton jadi saya ceritanya tentang drama terus ya. Nah, jadi kemarin itu saya nonton yang namanya ada nggak yang nonton ini ini Master in the House. Nah, ini lumayan bagus untuk ditonton karena
menceritakan tentang keberhasilan-keberhasilan orang-orang yang di Korea ya. Nah, kemarin itu episodenya adalah tentang ini penulis sutradara atau penulis dari drama. Saya kalau urusan drama saya lupa judulnya, tapi saya tahu itu dramanya. Atau drama yang baru dibikin ini Jiripsan ya namanya tuh, Jiripsan. Terus apalagi drama yang dia bikinnya? Saya lupa judulnya. Yang ada ya pokoknya film kolosal, tapi filmnya hantu-hantu gitu ya. Nah, dia juga membuat film tentang dokter bedah tapi untuk membedah orang yang sudah meninggal gitu. Yang meninggal, gitulah ya. Intinya episode itu. Nah, ternyata ketika dia ingin menghasilkan film-film ini atau drama-drama ini, dia pergilah ke menghasilkan, maksudnya melaksanakan research yang dalam tentang bagaimana seharusnya film-film ini atau drama-drama ini terjadi. Misalkan ketika dia ingin membuat drama tentang dokter bedah, dia menghubungi dokter bedah beneran gitu ya. Dokter bedah yang orang-orang meninggal ini otopsi. Nah, dia melakukan research dengan dokter bedah tersebut. Kemudian di sini juga ada permasalahan hukum yang terjadi. Nah, dia juga melakukan research dengan para hakim yang ada di Korea tersebut dan lain-lain. Sehingga ketika dia membuat sebuah drama itu real gitu ya. Jadi benar gitu. Ketika dia ada dokter bedah yang membedah orang meninggal tadi, nah memang secara nyata itu yang terjadi gitu. Kemudian kalau ada hukum, kemudian polisi, segala macam. Nah, itu kata-kata yang ada di drama itu benar-benar adalah yang sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Nah, itu yang dia lakukan untuk menghasilkan drama-drama yang bagus tadi ya. Nah, itu karena kita kan hanya menikmati hasil luarnya saja kan, kita hanya menonton si dramanya saja. Padahal jauh sebelum si dramanya hadir di layar laptop kita, nah si sutradara tadi dia melakukan yang namanya research yang sangat-sangat dalam, bahkan sampai bertahun-tahun sehingga terciptalah cerita-cerita yang kita bisa nikmati ini. Oke, termasuk mungkin di dalamnya adalah yang drama yang baru yang lagi heboh sekarang kan Squid Games ya, itu kan katanya sudah dirancang 4 tahun yang lalu ya, atau berapa tahun yang lalu. Nah, baru sekarang diluncurkan. Nah, itu adalah hasil karya gitu, karena di luar value-nya itu bukan saja hasil luaran yang bisa kita nikmati, tetapi ada research, ada kreativitas, ada tenaga, ada skills, ada ide yang dihasilkan juga, yang harus dikeluarkan juga untuk menghasilkan hasil keluaran tadi. Nah, itu copyright atau hak cipta. Nah, pertanyaan pertama terkait dengan hak cipta ini, kita mungkin sekarang masih sebagai pengguna ya, perannya sebagai pengguna dari cipta tadi, dari produk-produk tadi. Kalau ada drama ya kita yang menonton dramanya, kalau ada software ya kita menggunakan softwarenya, kalau ada musik ya kita adalah penikmat musiknya, kalau ada karya seni ya kita penikmat dari karya seni tadi. Nah, kadangkala kita menikmati versi bajakan dari hasil karya-karya tersebut.
Nah, pertanyaan pertama. Nah ini. Website apa yang biasa mahasiswa sekalian digunakan untuk mendownload entah itu film, entah itu musik, entah itu apa lagi? Nah, tadi ya drama, entah itu buku atau software. Nah, jangan bacakan dulu. Maksudnya semua versi ya, entah itu bajakan, entah itu yang asli, kira-kira di manakah website yang mahasiswa gunakan untuk mendownload film, musik, drama, software, atau buku, ataupun mungkin tidak mendownload, hanya menikmati saja mungkin. Nah, kira-kira website apa yang digunakan? Silahkan share di bagian komentar. Oh, share screen saya nggak muncul. Ada Bu. Tadi Ada. lagi, Bu. Sekarang udah, Bu. Oke, sip. Nah, silakan di-share website yang biasa mahasiswa gunakan untuk mendownload, menikmati, entah itu film, musik, drama, buku, software, apalagi lirik, karya ini poster misalkan atau gambar-gambar. Nah, silahkan di-share di bagian komen. Sekalian saya ngobrol juga dengan sekarang tanggal 15. Septian Cahaya Purnama ada? Septian? Ada Septian? Tidak ada? Hadir Bu. Oh ada, oke. Nah Septian biasanya download suka itu nggak sih? Film atau drama atau apa? Oh, sebenarnya agak jarang sih Bu. Oh agak jarang. Kalau biasanya mau film gitu biasanya di website kayak Pahein Kayak apa? atau Pahein Bu. Pahe. Oh, Pahe. Ya, Bu. Oh oke. Terus? Terus biasanya kalau kayak streaming misalnya kayak mungkin di Netflix aja gitu atau kalau buat musik mungkin cuma di Spotify aja gitu. Oke, Netflix ya. Kalau di musik apa tadi? Spotify. Oke, Spotify. Oke. Coba lagi sekarang bulan 10. Novel, ada novel? Ada novel? Ada Bu. Oke. Kalau novel biasanya apakah suka menikmati film, musik, drama, buku atau software? Kira-kira di mana biasanya mendownloadnya? Kalau software biasanya Bu, kalau di itu Bu, di Yasir Bu, Yasir 21 Bu. Yasir seperti ini? 21. Kalau Oke. enggak di Kuiha. Kuiha gimana tulisannya tuh? KUYHAA Bu. Itu Kuiha? Pakai Y Bu. Bukan I Bu, Y Bu. Kui. Nah, Oh, oke. gitu. Terus? Terus kalau drama mungkin drama Encode Bu. Drama Encode. Encode. Itu? Jadi mungkin itu aja Bu. Kalau musik mungkin di YouTube, kalau enggak Spotify Bu. Oke, YouTube, Spotify. Oh, oke. Oke, terima kasih. Coba lanjut sekarang 939. Sefza Auma ada?
Ada Sefza? Tidak ada? Ada, Bu. Oh, ada. Kalau Sefza biasanya di mana menikmati tadi? Film, musik, drama, buku, software. Film biasanya layar kaca gitu, Bu. Layar kaca 21 atau Cinema 21. Oke, terus? Kayak situs ilegal sih, Bu. Cuman ya gitulah. Terus kalau untuk musik langsung YouTube sih, Bu. YouTube. Terus buku apa sih namanya? Skyhub gitu ya, Bu. Oh, Apa namanya? Sci-Hub. Ya, Terus ada terus lagi? itu aja sih, Bu. Oke. Coba yang di sini apakah sudah ada? Oh, banyak. Layar kaca, Netflix, Drakorindo, View, Wattpad untuk buku, Spotify untuk musik. Oke, Drakorindo, View, Telegram. Banyak yang Telegram ya, yang kelas sebelah juga banyak di Telegram. Film, layar kaca 21, Disney Hotstar, musik, Spotify, YouTube Software, Kuiha. Oh, Kuiha ya. Oke. Lipgen, nah betul sekali Lipgen, Netflix, LK21, Drakorindo, Spotify, Bagas 31, Stream. Nah, back SoundCloud, nah ya juga SoundCloud ya dulu yang terkenal, Spotify, Staffa Band, Waptrik, Bagas 31, Giga Purbalingga, buku Indonesia ebook, oke? Musik di Spotify langsung ada liriknya juga, oke. Sejak udah ada WiFi, jarang download, menghemat storage, oke. Biasanya suka streaming di YouTube, Disney Plus, download anime di Otaku Desu, kalau software di Kuiha. Oke. Bagas 31, oh, ini hampir sama ya, TikTok. Steam Unlock, oke. View, Drakor, Movie Gun. Oke. Rebahin, Dramaku, Iflix, View. Games, Ova Games, Osea of Games, oke, dan lain-lain. Nah, ini jadi ya maksudnya mau tidak mau sebagian besar dari kita masih menikmati yang namanya tadi ya film, musik, drama yang masih bersifat bajakan. Dan situsnya pun sangat-sangat banyak dan kita mempunyai banyak pilihan mau nontonnya di mana, mau downloadnya di mana. Kemudian kalau satu situsnya down, masih banyak situs lain yang tersedia. Nah, pertanyaan nomor 2, kira-kira apa alasan mahasiswa sekalian masih menikmati situs bajakan tadi? Nah, kenapa masih ke misalkan ke Sci-Hub? Kenapa masih ke Drama Encode misalnya? Atau kenapa masih ke Pahe ya 21 ini? Nah, kira-kira apa alasan kita masih menikmati konten-konten bajakan? Coba sekarang 943. Aulia Dwi Syafika ada? Ada, Bu. Oke, kalau menurut Aulia, apakah Aulia masih menikmati situs-situs seperti ini atau sudah tidak? Masih, Bu. Oke, kira-kira apa alasan siapa tadi? Aulia ya? Aulia. Nah, kira-kira apa alasan Aulia masih menikmati situs-situs tersebut?
Ya, alasan yang paling mendasarnya yang manusiawi lah, Bu. Karena tidak berbayar dan gratis itu, Bu, dan mudah diakses. Gratis, mudah Diakses. diakses. Sudah pernah coba yang versi yang berbayar? Pernah kemarin di View kan, Bu, Hmm. per bulan gitu dapat premium gitu kan, Bu. Beli kemarin. Dan kalau yang di View tuh kadang juga ada error-errornya gitu, Bu. Jadi kayak sama aja nih kayak nonton di yang bajakan sama yang di berbayar gitu. Jadi ya dari pengalaman itu mending ke yang bajakan aja lah lagi gitu. Oke. Oke, terima kasih Aulia ya. Mungkin hampir sama semua orang ya. Coba sekarang nomor 25. Muhammad Rafi ada? Ada Rafi? Tidak ada? Ada, Bu. Oh, ada. Kalau Raffi masih nonton di situs bajakan juga atau bagaimana? Eh, Atau softwarenya sudah premium semua? Sebelumnya ada, Bu, kayak di Indo XX1, Bu. Sekarang udah pindah ke Netflix sama Disney Hotstar, Bu. Wah, mantap. Kenapa sudah pindah ke Disney Hotstar? Bajakan tuh pertama itu, Bu. Susah buka bajakan tuh iklannya banyak, Bu. Iklan. Bajakan iklannya banyak, Ya, kemudian terus apa namanya? Ya kadang sering error juga, Bu. Kadang kita dialihkan ke halaman-halaman gitu, Bu. Dan nggak jadi nontonnya. ya lama di itu tadi ya dialihkan ke Ya, halaman dialihkan. lain ini ya. Ya, Bu. Terus tombol downloadnya itu entah di mana gitu Iya, Bu. disembunyikan. Oke. Kalau kita tekan download, tiba-tiba ke iklan. Nah, betul sekali. Berarti udah nggak ke bajakan lagi ya, udah mantap ini. Udah enggak, Bu. Oke, mantap. Terus coba ke Novia Lira ada? Ada Novia Lira? Ada, Bu. Ada? Oh, ada. Ada, Bu. Kalau Novia masih menikmati yang situs-situs konten bajakan atau sudah beralih ke premium? Masih bajakan, Bu. Kenapa kira-kira masih menikmati bajakan? Karena yang ori itu mahal, Bu. Oke. Bayar. Mahal. Terus? Ada lagi alasan yang lain? Itu aja, Bu. Oh, oke. Oke, agak terputus-putus tadi. Oke, tapi ini ya yang ori mahal. Itu yang saya tangkap. Coba yang di sini. Gratis, gampang dicari. Betul, tidak perlu bayar, menghemat uang. Karena original mahal, kemudian oke, tidak tercapai sama finansial saya. Oke lah ya, life of student gitu lah ya. Alasan utamanya gratis, mudah diakses, tidak perlu membayar. Tidak mampu, Bu, saya miskin ya Allah. Kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar? Oke. Karena kita tidak punya uang, someone said. Oke. Karena tidak ingin mendukung kapitalisme, Bu. Wah. Oke. Kalau yang film bentukan bisnisnya premium dan bajakan banyak iklan yang ganggu, Bu. Tapi lebih milih nonton di Netflix karena lebih nyaman untuk berlangganan, tapi tetap aja duitnya mahal. Nggak semua film yang kita mau tuh ada di Netflix, jadi tetap sekali pakai bajakan. Oke. Nah, sama ya. Jadi kalau kita sebagai pengguna ya tadi kita pengen konten yang bagus tapi
nah gratis meskipun banyak ads-nya Bu. Kita pengen yang gratis tapi yang kualitasnya bagus gitu. Nah kemudian kita pengen yang aksesnya mudah dicapai, kemudian ya itu tadi. Tapi kita terkendala juga kalau misalkan bajakan banyak iklan, kemudian dialihkan ke halaman-halaman yang entah berapa banyak halamannya habis di situ aja hari-hari gitu. Jadi kita klik satu tombol nanti munculnya ke halaman iklan, dari sini klik lagi ke halaman entah halaman apa lagi sampai ke next gitu. Kemudian biasanya dengan iklan-iklan tadi yang ada di situs bajakan itu juga memakan daya komputer kita ya. Kalau komputer saya kadang dia berbunyi keras sekali ya kalau sedang mengakses situs-situs bajakan tadi. Nah itu tadi tentang situs bajakan yang masih kita nikmati sebenarnya ya. Nah, kemudian dengan adanya teknologi, nah seperti yang di awal sampaikan, teknologi itu kan datang dengan tadi ya manfaat dan juga dengan resiko. Nah, ternyata ketika teknologi itu berkembang, resiko pada hak cipta tadi juga sangat-sangat meningkat. Kalau dulu ketika saya kuliah S1 di Bandung itu ada yang namanya Palasari. Jadi karena saya pengen punya buku, pengen punya buku fisik, jadi pergilah ke Palasari. Nah di sana itu kayak sentra buku bajakan. Nah kalau misalkan di Gramet itu harganya 100.000, nah di sini tuh bisa kita beli seharga 25.000. Tadi ya kehidupan mahasiswa yang mending menghabiskan uang 25.000 kan daripada harus menghabiskan uang 100.000. Mending 100.000-nya sisanya 75.000 diberikan untuk makanan atau keperluan kuliah lainnya gitu. Nah 25.000 ini kita dapat buku bajakan. Jadi ini isinya kurang lebih ya 80%, 90% itu isinya adalah buku bajakan. Tapi buku bajakannya itu lumayan bagus. Tapi ternyata setelah beberapa bulan, beberapa tahun dipakai si buku bajakan tadi, ternyata kertasnya itu nggak bagus, nggak oke kertasnya. Jadinya kayak bintik-bintik apa ya aneh gitulah. Jadi nggak oke aja si kertasnya itu, beda dengan yang ori. Kemudian kadang ada halaman yang mereka lupa mengcopy, halaman tidak ada. Jadi dari halaman 2 lanjut ke halaman 4, misalnya halaman 3-nya tuh nggak ada. Kalau di skip satu halaman kan nggak enak ya, apalagi kalau misalkan buku cerita ke skip 1-2 halaman itu jadinya ya nggak seru gitu, apalagi kalau buku-buku cerita, buku novel seperti itu. Jadi ini yang kita rasakan, yang saya rasakan dulu ketika buku bajakan. Waktu itu saya belum mengenal yang namanya Libgen, Sci-Hub dan Bookfee dan kawan-kawannya, jadi beli bukunya yang bajakan. Nah itu dulu ya, kalau dulu kita masih menggunakan fotokopi. Nah salah satunya lagi dengan adanya, apakah saya terhubung? Oh, oke. Dengan adanya mesin fotokopi. Nah, ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengcopy buku-buku pelajaran. Tapi jadinya ya hitam putih kan halamannya itu. Dan ukurannya juga tidak enak dibaca. Dan ada halaman-halaman yang tidak jelas. Itu dulu. Jadi ketika kita masih hanya menggunakan mesin fotokopi dan mesin-mesin pencetak buku. Tapi sekarang
Apakah suara saya masih kedengeran? Masih, Bu. Oh, masih oke. Soalnya ini hilang itunya. Oke. Nah, tapi dengan adanya teknologi yang sudah semakin canggih pada saat ini, maka kualitas bajakan tadi menjadi lebih baik. Kualitas bajakan menjadi lebih baik. Nah, apa saja contohnya? Nah, misalkan pada saat ini penyimpanan file itu dapat disimpan di berbagai format. Nah, contohnya misal kita ke LibGen nih, misal mau e-government misalnya. Nah, di sini tidak hanya PDF yang disediakan, tetapi juga ada versi apa lagi ya? Oh, ini kebanyakan PDF. Kalau buku itu selain PDF ada nih CHM, ada apa lagi? Apa namanya? E-Hub apa sih namanya? Saya lupa. Nah, jadi ada berbagai format yang bisa kita download untuk itu baru buku kan, belum lagi yang audio, yang video dan yang lain-lain. Kemudian pada saat ini teknologi juga memungkinkan kita untuk menyimpan file di berbagai media. Kalau dulu misalkan kita mau nonton drama nih, jadi harus beli DVD-nya kan. Kalau sekarang DVD kayaknya sudah tidak terlalu digunakan. Nah, kita punya cloud. Kalau dulu ada flash disk, sekarang kalau flash disk kayaknya juga tidak terlalu digunakan. Jadi yang lebih banyak digunakan adalah cloud. Kemudian dengan adanya teknologi kita bisa kompres file. Nah, tadi ya ketika kita download drama tadi ada yang versi 360 ya, 720 dan versi yang lebih besar lagi. Nah, kalau misalkan kita mau cepat downloadnya ya versi 360 aja download. Kalau mau versi yang lebih bagus, yang lebih enak ditonton, versi yang 720. Kemudian dengan teknologi dengan adanya search engine, nah kita mudah untuk mencari alternatif tadi ya. Misalkan kita mau mendownload, nah ini Squid Game misalnya. Nah, ya tinggal diklik aja kan kita mau pilih yang mana. Kemudian dengan adanya teknologi, sekarang ada kecepatan internet. Itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik sekali, sangat cepat. Jadi ketika kita mendownload film, mendownload apalagi buku, nah itu sangat cepat. Nah, kalau dulu kerjaan, maksudnya kalau dulu drama itu biasanya dibagi per part, maksudnya satu episode, nah dibagi menjadi 4 bagian, nah itulah yang di-download satu-satu. Kemudian walaupun ukurannya kecil, tapi downloadnya itu lama ya, satu part ini. Belum lagi yang part-part yang lain, lama sekali kalau dulu. Tapi kalau sekarang satu episode sudah satu file, kemudian di-downloadnya juga ya hitungan menit aja kan, 5 menit, 10 menit udah selesai untuk di-download. Kemudian, oh ya, sekarang kita punya kamera karena hampir semua orang, mungkin 70% mungkin penduduk Indonesia sudah menggunakan HP di mana di dalamnya ada kamera. Dengan kamera ini kita bisa merekam entah itu film, entah itu pertandingan langsung gitu ya.
Kemudian dengan kamera kita juga bisa copy file, kita foto gitu. File. Kita foto sih, entah itu buku, entah itu hasil karya orang, kita bisa copy. Nah, kalau dulu ketika ada film baru yang keluar di bioskop, nah yang dilakukan oleh orang-orang adalah merekam film tersebut di bioskop, merekam di bioskop. Kemudian nanti disimpan melalui DVD. Nah, ini yang dijual. Jadi kadang DVD yang kita terima itu ada ketika nonton ada orang-orang yang lewat gitu di depan kameranya itu. Jadi kualitasnya sangat-sangat tidak bagus. Tapi dengan sekarang ya kamera lebih gampang kan merekam film dan lain-lainnya. Kemudian selain ada kamera, kita juga disuguhkan dengan adanya software-software, entah itu untuk melakukan edit video, ya untuk manipulasi konten, dan lain-lain. Selanjutnya kita juga punya media sosial. Nah, ini kita dengan gampangnya melakukan share konten tadi ya, seperti tadi Telegram. Kalau mau mendownload film, drama, kita tinggal download di Telegram. Nah, itu yang dilakukan atau bukan dilakukan oleh teknologi, tapi resiko yang dibawa oleh teknologi tadi pada penyebaran konten-konten yang ilegal. Nah, kemudian permasalahan pada intellectual property tadi adalah yang pertama masalahan pada intellectual properties atau tantangannya ya, tantangan. Nah, yang pertama bagi kita pengguna, kita tadi seperti yang sudah disampaikan oleh mahasiswa sekalian tadi, kita menginginkan konten-konten yang kualitasnya oke, kualitas oke, mudah untuk didapatkan dan juga murah. Tapi bagi kreator, entah itu dia penyanyi, entah itu dia artis, entah itu dia software developer, entah itu bagian marketing, entah itu bagian produsernya, dan lain-lain. Nah, yang mereka inginkan adalah hasil kerja mereka terbayarkan. Jadi mereka bisa mendapatkan keuntungan atau hasil dari apa-apa yang mereka kreasikan. Kemudian bagi perusahaan, entah itu misalkan bagian industri atau kalau buku publisher, kemudian apalagi software company. Nah, yang mereka inginkan adalah investasi mereka kembali atau ya tadi ya keuntungan berupa uang tadi. Kemudian bagi seorang scholar, entah itu bisa jadi mahasiswa, kemudian dosen, kemudian peneliti. Nah, yang mereka harapkan dari hasil kreasi mereka adalah bagaimana mereka dapat melindungi hak cipta, kemudian juga melindungi bagaimana penggunaan dari apa-apa yang mereka hasilkan. Kemudian bagi
pengguna amatir. Nah, kita ingin menggunakan entah itu software, entah itu gambar, desain. Nah, kita ingin menggunakannya dengan hati yang tenang. Maksudnya jangan sampai ketika kita menggunakan software tersebut ternyata tiba-tiba hang atau error gitu. Jadi kita ingin menggunakan konten-konten tadi dengan tanpa adanya rasa khawatir. Nah, inilah yang menjadi tantangan untuk permasalahan pada intellectual properties. Walaupun mungkin sudah ada tadi ya hak cipta, kemudian berbagai macam seperti hak paten dan kawan-kawannya yang sudah dimudahkan juga pendaftarannya bagi orang-orang yang mau mendaftarkan. Nah, seperti yang di UNAN. Nah, ini UNAN. Ini tahun 2020. UNAN itu untuk desain industri sudah banyak mendaftarkan, ada 60 karya. Kemudian, nah untuk hak cipta itu UNAN ada di nomor 8 besar. 665 karya, tapi itu masih jauh dibandingkan Universitas Komputer Indonesia sebanyak 1.610 karya. Tapi lumayan lah ya, UNAN masih di angka 10 besar. Kemudian untuk paten, nah ini UNAN di nomor 1, 237 karya. Nah, nanti sebagai mahasiswa kita juga bisa mendaftarkan hasil-hasil karya mahasiswa tadi ya. Biasanya hasil karya skripsi, nah itu juga bisa didaftarkan untuk entah itu desain industri, hak cipta, dan juga paten. Biasanya kalau hasil ini hak cipta ya, lebih banyak ke hak cipta. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan nomor 3. Nah, apa yang sudah mahasiswa lakukan? Apa yang sudah dilakukan atau usaha yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan konten ilegal? Nah, jadi apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengurangi penggunaan konten-konten ilegal, untuk mengurangi pergi ke situs-situs tadi ya, drama-drama yang banyak iklannya tadi, atau tempat-tempat download software yang ilegal atau yang lain-lainnya. Nah, kira-kira apa yang sudah mahasiswa lakukan untuk mengurangi konten-konten ilegal tersebut? Kalau saya baru mulainya ke buku-buku bacaan ya, kayak novel dan lain-lainnya. Nah, itu sudah beralih ke yang asli. Tapi kalau misalkan buku perkuliahan, nah itu masih belum. Karena tadi ya, kalau buku perkuliahan dari luar negeri itu susah didapatkan kalau di Indonesia, kemudian apalagi di Padang. Nah, kemudian harganya juga mahal. Tapi mungkin lama-kelamaan buku-buku ini akan kita tinggalkan ya, karena sekarang kan konten-konten untuk pembelajaran itu sudah gampang dicarinya. Jadi buku-buku itu tidak terlalu signifikan lagi fungsinya di perkuliahan. Ya, kemudian apa lagi? Saya sudah beli Office 365. Saya pakai yang versi family, jadi bisa di-share dengan 5 orang lainnya, 5 orang teman lainnya. Jadi 1 tahun itu kita bayar 1.250.000. Jadi per orang ya sekitar berapa ya? 250.000.
250.000 per tahun. Nah, ini kan sangat murah ya ketika kita bisa menikmati Office 365 yang asli dengan bayaran hanya 250.000 per tahun. Nah, kira-kira mahasiswa yang lain sudah sampai mana mengurangi penggunaan konten-konten ilegal? Nah, silakan di-share di mana tadi? Ya, silakan di-share yang di MS Team ini. Komentar di MS Team. Saya mau saya mau tahu pendapatnya siapa ya? Sekarang 10-10. Oh, Novel udah tadi. 2020. Oh, Doni. Ada Doni? Ada, Bu. Oke, kalau Doni, kira-kira apa yang Doni lakukan untuk mengurangi konten-konten, mengakses konten-konten ilegal? Kalau saya, Bu, biasanya kalau untuk cari buku itu pakai LibGen itu loh, Bu. LibGen? Itu kan nggak ilegal ya, Bu, menurut saya. Terus kemudian pakai buku yang ada di perpus, Bu. Oke, buku perpus. Oh, ini berarti buku fisiknya berarti ya? Iya, Bu. Kalau misalkan buku itu terlalu mahal, mungkin bisa dipinjam ke perpus dengan tema buku yang sama gitu, Bu. Itu sih, Bu. Kalau untuk buku, Oke. kalau untuk yang lainnya saya masih bajakan harusnya, Bu. Oke, ya sama ya, saya juga masih banyak mengakses yang bajakan-bajakan. Oke, terima kasih Doni. Coba siapa ya saya yang belum pernah terdengar suaranya? Sekar Raihanisa ada? Ada Sekar? Oke, kalau Sekar gimana? Apa yang Sekar lakukan untuk menghindari konten-konten yang ilegal? Kalau kami yang pasti mencari segala sesuatu tuh di tempat yang udah terpercaya gitu, Bu. Jadi misalkan langsung datang ke store-nya, nggak beli online. Terus kalau misalkan nonton atau menggunakan menonton atau mendengarkan musik itu di aplikasi yang emang ada di Play Store atau di App Store gitu, Bu. Oke, aplikasi Play Store. Oke, wah mantap ini ya. Coba siapa lagi? Sekarang siapa lagi ya? Yang saya belum pernah mendengar suaranya. Afdal Halim, ada Afdal Halim? Ada Afdal? Oh, ada, Bu. Oh, ada. Oke, silahkan Afdal. Kalau Afdal, bagaimana cara mengurangi penggunaan konten-konten ilegal? Kalau saya sendiri, Bu, kalau untuk mendownload aplikasi di Android, saya menggunakan Play Store, Bu, untuk mendownloadnya, Bu. Oke, ini untuk aplikasi ya. Kalau misalkan konten-konten kayak musik, drama, kayak gitu, apakah masih yang bajakan atau sudah beralih ke yang berbayar? Kalau untuk musik sendiri, saya sering menggunakan YouTube atau Spotify. Kalau nonton kayak film-film di kayak Netflix, Bu. Oke, Netflix. Oke. Coba di sini menggunakan platform streaming film yang terjangkau. Catch Play. Oh, ada ya Catch Play. Oke. Mulai berlangganan Disney Plus karena cukup terjangkau dibandingkan Netflix. Oke. Untuk film Netflix saya kurangi dengan cara subscription berkelompok. Nah ya, satu akun bersama. Jadi patungan berbayar. Nah ini lebih
ya lebih bagus. Kemudian buku terbitan dalam negeri, oke, dibeli. Tapi kalau internasional belum sanggup ya, sama ya. Antivirus buat family, game, Steam, oke. Menunggu diskon sama nyari yang free source. Misalkan winter summer sale di Steam atau web free source. Nah, iya ya, tadi kalau saya tadi kan pakai yang Office 365 ya. Kalau yang versi free-nya itu apa WPS ya. Nah, ini kan juga bisa kita manfaatkan. Dan fungsinya juga sama-sama aja kan, Office dengan WPS masih sama. Kemudian beralih dari satu aplikasi official. Oke, jadi beralih ke yang ya tadi yang gratis-gratis. Intinya mah yang murah gitu ya. Menggunakan editor online. Nah, ini juga kita bisa memanfaatkan kalau Office 365 kita bisa memanfaatkan yang versi online-nya. Kemudian membeli stiker yang aslinya di official store. Kemudian top up game melalui store official. Nah, betul. Kemudian memanfaatkan konten yang legal. Nah ya, kalau pakai Telkomsel biasanya gratis yang Disney Hotstar. Kemudian terus untuk menonton anime yang juga manfaatkan atau menghargai upaya Muse Indonesia yang mana mereka udah beli lisensi. Oke. Nah, ini juga betul. Kemudian kalau nonton anime sekarang sudah pindah ke legal seperti Muse Indonesia di YouTube. Oh iya ya, saya baru tahu ini. Nantilah ya cari Muse Indonesia. Untuk musik juga lewat YouTube Music, channel resmi musisinya. Nah iya ya, walaupun di YouTube itu kita bisa menikmati musik ya, tapi mungkin kita harusnya lebih prefer ke channel musisi aslinya atau channel di mana video aslinya itu dikeluarkan. Jadi jangan sampai kita buka YouTube tapi yang dibuka adalah versi-versi rekaman tadi ya, yang direkam melalui kamera-kamera tadi. Untuk aplikasi Office pakai yang legal atau pakai aplikasi yang gratis. Nah, saya kurang tahu ya apakah mahasiswa juga dapat karena kalau pakai email UNAN itu harusnya ya Office 365 bisa dipakai melalui email itu. Kemudian kalau yang bagian dosen itu kita sudah pakai Office 365 pakai email UNAN. Jadi ya dapat gratisan. Kalau nonton download lebih menikmati yang ilegal, oke. Namun dikurangi adalah mencari buku atau beli buku original yang langsung membeli ke store resminya. Nah, sama ya kalau buku-buku novel, buku-buku Indonesia tuh masih bisa lah yang asli ya. Tapi kalau sudah buku-buku internasional, nah itu agak susah. Tapi kalau tidak salah ya, kalau LibGen ini dia ilegal. Kalau tidak salah ya, karena dia banyak versinya. Kadang libgen.is ini hilang ya, kemudian nanti diganti apa lagi, .us pernah, .rusia juga pernah. Nah, jadi dia hilang-hilang. Sama juga dengan Sci-Hub. Nah, Sci-Hub ini juga, tapi ada yang berpendapat bahwa Sci-Hub ini, ya gimana ya, jadi misalkan kita adalah si penulis jurnal nih. Kita mau menerbitkan jurnal kita kirimlah ke penerbit jurnal, kemudian di penerbit tadi jurnal kita dievaluasi, kemudian diperbaiki sehingga berkualitas kan ya. Nah, ketika kita mau menerbitkan jurnal tadi, kita bayarlah sejumlah uang. Nah, dari si penerbit ke publik, nah ke publik mereka jadi si jurnal ini harus dibayar. Maksudnya ketika kita mau mengakses jurnalnya oleh publik tadi, kita harus membayarkan sejumlah uang ke penerbit tadi. Nah, tapi uang ini tidak mengalir ke penulis. Jadi hanya kepada si penerbit. Jadi kan penerbit jadi banyak untung ya. Sudahlah si
penulis bayar, nah publik juga membayar untuk mengakses jurnal tadi. Dan bahkan si penulis tadi dia ketika mau mendownload jurnal dia sendiri, dia tetap harus membayar sejumlah uang. Nah, inilah yang menjadi menjadi pertanyaan juga bagi para penerbit loh, kok saya sudah membayarkan uang, tapi kenapa hasil karya saya juga harus berbayar untuk publik, dan kenapa saya juga harus membayarkan sejumlah uang untuk mendownload hasil karya saya sendiri. Nah, makanya terbitlah yang namanya Sci-Hub tadi ya. Jadi kalau ada jurnal-jurnal yang tidak bisa dibuka, yang berbayar, nah disinilah kita membuka membuka kuncinya tadi gitu ya. Nah, jadi ada yang beranggapan bahwa ya nggak apa-apa, maksudnya kita mencari jurnal yang melalui Sci-Hub tadi ya, karena tidak merugikan si penulis. Nah, itu intinya. Jadi yang mendukung Sci-Hub ini mereka berpendapat bahwa jurnal tadi yang kita download melalui Sci-Hub tidak merugikan si penulis. Karena penulis toh pada awalnya tidak akan mendapatkan uang apapun dari penerbit. Nah, jadi mungkin akan merugikan penerbit sedikit saja gitu ya. Itu yang beranggapan melalui Sci-Hub. Kalau library Genesis ini mungkin yang menciptakannya tadi ya, karena buku-buku luar negeri itu susah didapatkan dan juga mahal, makanya mereka membuat library Genesis ini. Atau Bookfy juga, Bookfy mana ya? Bookfy. Jadi ada Bookfy namanya, itu juga situs untuk mendownload buku-buku. Tapi tadi ya, ketika kita sudah menyadari bahwa konten-konten ilegal itu merugikan kreatornya, maka sebaiknya kita gunakan konten-konten yang halalan thayyiban aja gitu ya. Selama kita masih bisa menggunakan konten-konten yang berbayar, walaupun mungkin agak berbayar, tapi selama kita mampu membayar itu, ya kita nikmati saja yang premium tadi ya. Tapi kalau misalkan mungkin tidak semuanya kita bisa nikmati yang berbayar, tapi mungkin dari sekarang kita mulai pilih-pilih konten yang aman gitu, aman untuk dunia akhirat gitu ya. Oke, ada lagi untuk buku. Nah ya, untuk buku kan tidak harus membeli ya, bisa saja kita meminjam buku fisik originalnya. Ada di perpustakaan, dan juga ada teman-teman kita mungkin yang sudah mempunyai buku tersebut. Kemudian, nah musik di official YouTube, kalau nonton, nah iya sih ya, sudah berkurang nonton film sekarang Bu. Ya mungkin bisa juga ada peran dosen di sana. Lebih baik mungkin kita sebagai dosen memberikan banyak tugas kepada mahasiswa, jadi berkuranglah akses untuk menonton film-film tadi ya, film-film bajakan. Nah, tadi ya maraton di saat libur, oke. Nah, oke, itu cukup untuk hari ini tentang hak cipta. Itu saja. Jadi intinya dengan teknologi kita bisa memudahkan kita untuk mengakses yang ilegal. Namun sebagai mahasiswa sistem informasi yang kemudian di masa depan, insya Allah nih mahasiswa sekalian akan menghasilkan software-software yang mungkin nanti akan berbayar, akan di-share ke banyak orang gitu. Jadi mulailah belajar dari sekarang bagaimana menikmati software-software yang asli gitu, sehingga kita bisa memastikan bahwa di masa depan produk kita tidak akan digunakan secara ilegal juga oleh orang lain gitu. Jadi jangan sampai nanti ada kayak karma gitu ya. Ketika kita menggunakan produk-produk ilegal, software-software ilegal, nanti mana tahu di masa depan software kita yang diilegalkan oleh orang lain gitu. Jadi mulai dari sekarang, marilah kita menggunakan konten-konten yang legal sebanyak mungkin.
dan mengurangi konten-konten ilegal sebanyak mungkin juga. Oke, cukup untuk hari ini. Kemudian, nah silakan beralih ke psikologi. Di sana ada borang penilaian kontribusi partisipasi anggota kelompok. Oh, oke, sudah ada yang mengisi sebagian. Bagi yang belum, silakan diisi. Ini adalah untuk kelompok pada pertemuan 2, 3, 4. Kalau ada kelompok yang sama, cukup 1 kali nilai saja. Silakan diisi, jangan sampai ada yang anggota yang nilainya sama, jumlahnya sama gitu ya. Silakan dinilai semua anggota kelompoknya. Nah, sambil mengisi itu untuk UTS kita itu hari Selasa 26 Oktober jam 10. Nah, nanti silakan langsung akses saja psikologi. Dan sepertinya akan ada satu soal yang berupa video, yang video dari psikologinya. Jadi silahkan pastikan bahwa video laptopnya atau HP-nya mungkin bisa berfungsi dengan baik. Dan juga pastikan audionya juga bisa berfungsi dengan baik. Karena kemarin pengalaman ada yang audionya itu kecil, jadi suaranya nggak terlalu jelas. Jadi pastikan ketika merekam video, ketika UTS, suaranya jelas dan juga gambarnya juga jelas. Itu untuk UTS, nanti setelah UTS akan dilanjutkan oleh Pak Jeffril. Kemudian saya dapat kabar terakhir bahwa perkuliahan offline itu kemungkinan akan dilaksanakan untuk mereka yang mengontrak perkuliahan di semester 3. Nah, ini kan semester 3 ya, Komas ini, jadi kemungkinan akan offline. Jadi bagi mahasiswa yang belum vaksin, segera divaksin sehingga perkuliahan offline kita bisa berjalan dengan lebih baik, dengan lebih siap gitu. Dosennya sudah divaksin, sekarang tinggal mahasiswanya. Silakan mahasiswa sekalian yang belum divaksin, silakan divaksin. Kalau di Padang katanya sekarang ada di Puskesmas Andalas juga ada. Nanti silakan dicek juga di rumah sakit gitu ya. Oke, cukup untuk hari ini. Silakan ditunggu untuk yang borang penilaiannya sampai jam 12 ini ya saya buat ya, 11.59. Jadi Izin, jangan sampai ya. Boleh ada yang jawaban penilaiannya sama, Bu? Jangan ada yang sama. Pasti ada kurang lebih dari 1 orang kan ya. Jadi nilai seobjektif mungkin. Jangan ada yang sama. Pasti ada yang satu lebih dari yang lain atau yang satunya itu kurang dari yang lain. Jadi pasti ada kurang lebihnya, tidak sama. Itu. Ada pertanyaan lagi? Bu, Ya. Ini yang pertama emang kita dulu, Bu, yang diri pribadi dulu, Bu. Ya. Silakan diukur-ukur jika dibandingkan dengan orang lain. Nah, saya itu posisinya di mana? Apakah di nomor 6 atau nomor 5 atau nomor 3 atau nomor 1 gitu. Nah, jadi silakan diukur-ukur dari teman-teman yang lain. Oke. Bu, mau tanya soal UTS, Bu. Itu nanti UTS-nya lewat mana, Bu? Lewat mana? Oh, psikologi. Psikologi, nanti silakan diakses saja psikologi. Silakan dilihat-lihat lagi materi dari awal sampai materi hari ini. Nah, nanti sekitar itu saja. Kalau pertanyaan, misalkan apakah yang maksud dengan copyright, itu kan sudah bukan pertanyaan S1 ya. Jadi kemungkinan pertanyaan seperti itu tidak akan ada. Mungkin lebih banyak ke seperti pertanyaan-pertanyaan pada diskusi pertemuan 2, 3, 4 seperti itulah. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baik, Bu. Oke. Ada lagi? Bu, izin Bu memperjelas lagi, Bu, yang untuk borang penilaian itu kita juga menilai diri kita sendiri ya, Bu? Ya, nilai diri kita sendiri.
Oh, Kira-kira kita jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain, apakah kita apa sih isinya saya lupa, bentar saya buka dulu. Nah, apakah saya selalu hadir tepat waktu nih? Jika dibandingkan dengan teman yang lain, kira-kira kehadiran tepat waktu kita itu nilainya berapa? Nah, silakan dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Mungkin saya lebih baik, ya udah saya kasih 6 gitu. Yang lain berarti tidak terlalu baik, kasih 5 misalnya. Kemudian senang mengambil tanggung jawab, apakah saya senang mengambil tanggung jawab? Ya udah saya aja yang buka aplikasi untuk share screen misalnya. Saya aja yang nulis nama kelompok misalkan. Nah, berarti saya nilainya lebih tinggi daripada yang lain gitu. Jadi silahkan diukur-ukur diri sendiri skornya berapa. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada berarti cukup. Silahkan dikerjakan borangnya. Silahkan selamat belajar juga untuk persiapan UTS. Semoga sukses semua dan semoga kita segera bisa perkuliahan offline. Mohon maaf atas segala kesalahan, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya Terima kasih, Bu. meeting ya. Oke. Yuk, gitu.